kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah advokat Bapak Dr. Asep Suraya Maulana MHI, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Nadia Rahma Safitri dengan NIM 101234043 dan teman-teman saya yang lainnya yaitu Siska Anissa Putri dan Siska Oktaviani. Pada presentasi kelompok 1 hari ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang advokat di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan saya sendiri. Latar belakang advokat di Indonesia. Advokat berasal dari bahasa Latin, yakni advocatus yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik dalam perkembangan, kemudian diminta oleh siapapun yang membutuhkan beracara dalam hukum. Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi dan dikenal sebagai profesi mulia. Pada masa itu, advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama orang miskin, karena tanpa mengharapkan imbalan. Di Indonesia, sejarah advokat berkembang melalui 3 masa, yaitu masa pemerintah Hindia Belanda, masa penduduk Jepang, dan masa Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, zaman Hindia Belanda. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, pihak yang berperkara diwajibkan diwakili oleh prosuriur, yaitu ahli hukum yang mendapatkan izin dari pemerintah. Pada masa ini, terdapat 2 sistem peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa dan peradilan untuk pribumi, di mana orang Belanda lebih diutamakan. Menjadi advokat sangat sulit karena harus memiliki pendidikan hukum tinggi dan melalui proses magang. Selain itu, jasa advokat sangat mahal sehingga hanya golongan tertentu yang dapat menggunakannya. Keberadaan advokat sangat penting dalam membantu proses persidangan agar pihak yang berperkara memahami hukum dan memperoleh putusan yang adil. Selanjutnya, Mbak ganti slide-nya. Zaman bala tentara Jepang. Pada masa penduduk Jepang, sistem peradilan mengalami perubahan dan memberikan kedudukan yang sama antara pribumi dan orang Belanda di pengadilan. Hal ini ditandai dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 oleh bala tentara Jepang. Pada masa ini juga dibentuk susunan pengadilan seperti Tihohoin, pengadilan tingkat pertama, dan Kotohoin, pengadilan tingkat kedua. Selain itu, pihak yang berperkara diperbolehkan beracara sendiri tanpa harus menggunakan jasa advokat, kecuali jika tidak dapat hadir karena sakit dan dapat diwakili oleh wali atau orang tua. Selanjutnya, pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial masih tetap digunakan berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 sampai dibuat peraturan yang baru. Perkembangan profesi advokat di Indonesia dipengaruhi oleh warisan sistem hukum kolonial dan mengalami dinamika dari masa demokrasi terpimpin, Orde Lama hingga Orde Baru. Pada masa itu juga dikenal sebagai pokrol bambu, yaitu orang yang membantu perkara di pengadilan meskipun tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga sering memiliki citra negatif. Selain itu, perkembangan pula paralegal
Paralegal yaitu orang yang memiliki pengetahuan hukum dan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selanjutnya, profesi advokat ini disebut sebagai officium nobile atau profesi mulia karena sejak dahulu berperan membela masyarakat lemah dan menegakkan keadilan. Pada masa Romawi, kaum bangsawan yang disebut praetor membela orang miskin yang tidak memahami hukum karena rasa tanggung jawab dan nurani. Dalam praktiknya ada dua jenis advokat. Advokat yang pertama yaitu menjalankan profesinya berdasarkan nilai keadilan dan moral. Dan yang kedua, advokat yang berorientasi pada keuntungan komersial. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Siska Anissa Putri. Baik, terima kasih. Pemateri berikutnya adalah dasar hukum advokat. Advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sebagai profesi mulia, yang tidak hanya menuntut penguasaan ilmu hukum, tetapi juga kejujuran dan panggilan nurani. Tugas advokat meliputi membela klien dan menjadi konsultan bagi hukum masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan hukum. Advokat juga memiliki hak seperti kebebasan menyampaikan pendapat di pengadilan, memperoleh informasi untuk membela klien, dan menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien. Selain itu, advokat berkewajiban menjaga rahasia klien dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki beberapa hak yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hak-hak ini diberikan agar advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan melindungi kepentingan klien. Yang pertama, hak pertama, advokat berhak bebas menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di pengadilan sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat berhak bebas menjalankan tugas profesinya dalam membela klien. Dan yang ketiga, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk pembelaan klien. Yang keempat, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien serta perlindungan berkas dan komunikasi. Pada kewajiban advokat diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yakni advokat wajib merahasiakan segala hal yang diperoleh dari klien dalam hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berikutnya, materi sasaran dan identifikasi advokat. Dalam kegiatan advokasi, seorang advokat tidak hanya berbicara di pengadilan, tetapi juga berusaha mempengaruhi berbagai pihak agar suatu kebijakan atau keputusan dapat melindungi hak masyarakat. Oleh karena itu, advokat memiliki beberapa sasaran utama yang perlu diidentifikasi dengan jelas. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah di berbagai tingkat lokal maupun nasional menjadi sasaran utama dalam banyak kampanye advokasi. Advokasi yang ditunjukkan oleh pemerintah biasanya berfokus pada pengubahan atau penguatan kebijakan, regulasi, dan undang-undang karena mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengubah kebijakan
Mohon maaf teman-teman, sinyalnya kok putus ya. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah pembuat kebijakan dan legislator. Pembuat kebijakan dan legislator merupakan sasaran langsung untuk advokasi yang bertujuan mempengaruhi pembuatan atau revisi kebijakan publik, baik itu di tingkat legislatif maupun eksekutif. Pembuat kebijakan dan legislator diantaranya adalah anggota parlemen, pejabat pemerintah, atau pembuat kebijakan lainnya. Contoh. Yang ketiga ada masyarakat umum. Advokasi juga seringkali menargetkan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan seperti perubahan perilaku sosial atau partisipasi dalam pemilu. Yang keempat, sektor swasta atau korporasi. Advokat berfokus pada sektor swasta atau perusahaan besar dan organisasi bisnis, terutama ketika perusahaan atau korporasi memiliki dampak besar terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang kelima, ada kelompok rentan atau terpinggirkan. Dalam beberapa kasus, advokat ini bertujuan untuk memberikan suara atau perlindungan hukum bagi kelompok rentan atau terpinggirkan. Yang keenam, media. Media sering menjadi sasaran advokasi untuk mendukung penyebaran pesan dan meningkatkan kesadaran tentang isu tertentu. Berikutnya ada identifikasi advokasi yang melibatkan beberapa langkah Identifikasi advokasi melibatkan beberapa langkah penting untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan advokasi secara efektif. Di antaranya identifikasi isu atau masalah dan sasaran utama, tujuan advokasi, serta metode advokasi dan yang membutuhkan sumber daya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam organisasi advokat. Di Indonesia setidaknya ada 20 organisasi advokat yang diakui oleh BPHN Kemenkumham. Yang pertama itu ada PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang kedua ada KAI, Kongres Advokat Indonesia. Ketiga ada KNAI, Komite Nasional Advokat Indonesia. Keempat ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Kelima PERADIN, Persatuan Advokat Indonesia. Karena ada DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional Indonesia, kemudian ada HPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, kemudian ada Peradi Nusantara atau Persaudaraan Advokat Indo Nusantara, selanjutnya ada Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Suara Advokat Indonesia, ada Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi Rumah Bersama Advokat. Terus selanjutnya ada Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Kemudian ada Asosiasi Advokat Indonesia atau Officium Nobile, ada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI, kemudian ada Kongres Advokat Indonesia KAI tahun 2008, kemudian ada Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia atau PPH, kemudian Perhimpunan Advokat Republik Indonesia PERADRI, kemudian Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI, kemudian Federasi Advokat Republik Indonesia atau Ferrari, kemudian ada Perkumpulan Advokat Demokrasi Indonesia Raya atau PADIRAYA, dan terakhir ada Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia atau PROPINDO. Kemudian ada paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai keterampilan hukum, namun
Ia bukan seorang pengacara yang profesional dan bekerja dalam naungan serta di bawah bimbingan seorang pengacara yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Istilah paralegal pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Sementara itu, dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Seorang paralegal sendiri itu tidak harus dan tidak mesti seorang sarjana hukum atau orang-orang yang beroperasi di dunia perkuliahan. Akan tetapi seorang paralegal itu merupakan mereka yang mendaftarkan dirinya dalam pendidikan khusus keparalegalan, yang mana di sana mereka akan diberi pembelajaran dan keterampilan mendasar tentang hukum. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi kelompok 1. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya mau nanya boleh nggak, Nat? Iya, boleh silakan. Ya, perkenalan dulu apa nggak usah? Perkenalan boleh. Boleh. Ya, saya Muhammad Ramadan Muslim, NIM 10 12 30 67. Izin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai sejarah advokat hingga paralegal. Yang ingin saya tanyakan mengenai macam organisasi advokat, di mana adanya macam-macam organisasi ataupun tugas dari organisasi advokat itu sendiri kan guna untuk pengangkatan dan pengawasan advokat tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa di Indonesia ini organisasi advokat itu banyak, biasa mungkin dengan multibar atau banyaknya si advokat, kenapa tidak dijadikan satu seperti itu? Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih.
Sudah atau ada yang lain? Saya Nat, izin bertanya. Ya, silakan. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Roya Adul Jana, NIM 101230060. Tadi kan sebelumnya sudah Nat jelaskan ya, kalau advokat itu dianggap sebagai profesi yang mulia atau officium nobile. Pertanyaannya, jika advokat itu disebut sebagai officium nobile atau profesi mulia, lalu mengapa gitu dalam praktiknya masih sering muncul advokat yang lebih sering berorientasi pada keuntungan komersial? Apakah pertanyaannya bisa dipahami, Nat? Coba diulangin ya, Mbak. Oke, jadi gini, kan tadi dijelasin kalau advokat itu kan profesi yang mulia atau official nobile. Nah, pertanyaannya, mengapa dalam praktiknya masih sering muncul advokat yang sering berorientasi pada keuntungan komersial? Ya, terima kasih, Oke, Mbak. maaf. Oke. Oke, sudah selesai presentasinya? Halo? Belum, Ini Pak. yang Masih sesi tanya jawab. halo? Untuk teman-teman sudah selesai presentasinya? Belum, Bapak. Masih Oh, tanya masih. jawab. Oh iya, silahkan. Ya.
Saya akan menjawab pertanyaan Mas Romdon. Halo. Halo. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia itu banyak organisasi advokat dan tidak dijadikan satu saja? Ya, Yang pertama, tujuan adanya organisasi advokat itu kan mengangkat atau melantik advokat, terus ya, menegakkan kode etik advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, memberikan pendidikan profesi advokat kan. ya, Mengapa di betul. Indonesia organisasi advokat itu banyak? Saya menemukan jawabannya di web. Sebenarnya dulu itu diinginkan hanya satu organisasi advokat nasional. Bahkan pernah dibentuk organisasi bernama Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wadah tunggal. Tapi dalam praktiknya muncul banyak organisasi advokat karena beberapa hal. Yang pertama itu ada konflik internal organisasi, yang dimana di dalam organisasi ini sering terjadi perbedaan pendapat tentang kepemimpinan, aturan, atau kebijakan. Akibatnya sebagai anggota keluar lalu membentuk organisasi baru. Yang kedua ada perpecahan organisasi. Karena konflik tadi, organisasi yang awalnya satu bisa terpecah menjadi beberapa kelompok. Jadi yang ketiga ada kebebasan berserikat dalam sistem demokrasi Indonesia, setiap orang punya hak membentuk organisasi. Karena itu, advokat juga bebas membuat organisasi advokat baru. Dan perbedaan kepentingan pandangan, ada kelompok advokat yang merasa cara kerja organisasi lama itu tidak sesuai, sehingga mereka membuat organisasi sendiri dengan sistem yang berbeda. Kenapa tidak dijadikan satu saja? Secara teori sebenarnya lebih baik satu organisasi supaya standar advokat itu sama dan juga pengawasannya itu lebih jelas. Namun sampai sekarang sulit disatukan karena adanya ego dan kepentingan kelompok serta konflik kepemimpinan dan perbedaan pandangan tentang sistem organisasi. Kesimpulannya, jadi banyaknya organisasi advokat di Indonesia terjadi karena konflik internal, perpecahan organisasi, serta kebebasan membentuk organisasi dan perbedaan kepentingan. Walaupun undang-undang dulu menginginkan satu organisasi, dalam praktiknya advokat akhirnya terbagi dalam beberapa organisasi. Seperti itu. Gimana Mas Ramdan? Hmm,
rumah. Oh, di rumah. Nggak kampus. Enggak. Nggak ngekos. Nggak tadi katanya nggak tiru yang tadi si Fitri untuk di kos bosan katanya di rumah. Kan rumahnya deket, Nggak Pak. main. Oh, deket. Ya, Puasa nggak? puasa. Sudah bolong? Sudah. Atau belum? Sudah. Oh, sudah. Ya udah, nanti di yang bolong-bolong semua ini perempuan jangan lupa itu tanggungannya jangan dilalaikan, disauri ya. Syariah. Oke, makasih Pak. Vika Rahmawati. Vika Rahmawati. Vika Rahmawati enggak ada. Anim Falahuddin. Hadir Pak, hadir. Waduh. Ini di mana Halo, ini? halo. Di rumah apa di kos-kosan? Lagi kerja Halo? Pak ini Pak. Oh, Halo. kerja di mana? Di tempat saya Pak. Mana kerjanya? Kerjanya apa? Oh, making apa itu? Hah? Celana Pak. Celana apa? Cara Pak lagi mesti. Celana jeans Pak, ini kayak gini Pak. Oh, jin. Berapaanan? Oh, celana pendek, aku kira panjang. Ya. Yang panjang ada nggak? Yang panjang kosong Pak, adanya celana chinos Pak. Kalau mau celana chinos. Nggak, yang jin yang panjang. Nggak ada berarti Ya, itu. Adanya pendek. Reginya pendek semua Pak. Puasa nggak nih? Hah? Alhamdulillah Pak, masih 100% internet Pak. Benar. Demi Allah Pak, nggak bohong Pak. Ya udah benar. Jadi itu kan ya, walaupun kerja sampai itu jangan bolong kalau bisa selesaikan sampai akhir laki-laki itu. Kalau perempuan wajar ya, laki-laki harus selesaikan. Itu jangan itu teman-teman yang pada nggak puasa, pada udut kerja jangan kalau masih kuatkan. Oke, Tepat, makasih Pak. ya, Anim. Ya Pak, sama. Jangan keluar dulu ya, dengerin sampai. Indah Tri Hapsari. Hadir, Pak. Ya. Puasa nggak? Puasa, Pak. Mau puasa, alhamdulillah ya, puasa. Ini di mana ini? Di rumah. Lagi di rumah. Di rumah. Enggak, ke kampus. Enggak, Pak. Enggak Ya. bosan di rumah. Bosan, Enggak. tapi ya gimana? Oh ya. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Dan Khalifatun Nisa. Jadi roh, saya Pak. Iya. Khalifah. Di mana ini? Bisa Di surga. Oh, enggak, di Pak, ini di surga. Di kampus. ini di kampus Pak, di gedung. Halo Pak. Oh, tadi bareng-bareng sama teman-teman. Oh enggak Pak, beda lagi. Beda teman Pak. Beda tempat. Ya. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa Pak. Ini hari pertama setelah enggak puasa Pak. Oh, berarti sudah bolong berapa? Udah Seminggu. bolong. Banyak. Jangan di sahur ya. Kok langsung sing biyen-biyen wis durung ya. Perempuan-perempuan terkadang lupa. Dulu lupa sakit enggak puasa akhirnya kelalen. Canda iku Iya, kamu. Pak. Udah ya, Oke, tinggal-tinggal Pak. ya. Hisyam Nasrul. Mana ini? Hadir Pak. Ini Hisyam puasa enggak? Puasa Pak. Song. Beneran Pak, puasa Pak. Udah bolong belum? Udah Pak. Kemarin, Pak. Aduh kan. Kenapa kok isu sampai bolong itu? Sakit Pak. Sakit. Nah sakit apa? Paling meriang kok. Mosok nggak alasan kecuali diopnam. Enggak Sakit Pak, apa? mah Pak. Sakit nggak sahur? Mah. Berapa kali Sakit bolongnya? perut itu Pak, sakit. Nah iya.
Duh, berapa kali itu bolong berapa kali? Hah? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Nah, terus ketika nggak puasa makannya apa? Makan nasi, Pak. Tempe. Nggak tahu, Pak. Tempe ya mana-mana. Bongkrek. Nek ora poso berarti makan sate. Banding alane nyauri ya. Mana tempe puasa ya. Udah 2 Mas ya, cok lalen nanti malah sakit lagi, nyauri sakit lagi ya. Jarang saya coba buat terus ya. Udah mandi belum? Apa bangun Udah, Pak. tidur? Oh, kayak ini Enggak. puasa kan ya? Hari ini puasa Puasa, Pak. ya? Oh, puasa ya. Jaga. Oke, makasih. Ya. Siska Oktaviani. Hadir, Pak. Mana? Ini Siska di mana ini? Di rumah, Pak. Rumah. Puasa enggak? Nah, Puasa, Pak. Enggak. udah bolong berapa kali? Udah 7 hari. Oh, 7. Ya, jangan lupa disauri ya. Iya, Pak. Nah, dileng-eleng ya, diingat-ingat utangnya. Oke, makasih. Iya, Pak. Octavia Indah. Octavia Indah. Octavia Indah. Tidak ada. Wiranto. Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Udah bolong belum? Jangan ketawa-tawa, jujur aja tadi itu. Belum. Belum bolong, Pak. Benar. Alhamdulillah. Ya, belum, Ya. Pak. Ini di rumah atau di mana rumah? Di rumah, Pak. Oke. Belum mandi ya? Atau sudah? Belum. Oh, Belum. belum. Oh, Ya. kuliah kok nggak ada pada mandi itu gimana ini? Itu dosennya aja udah bersih-bersih kayak gitu, pada keruh semua. Oke, makasih. Rahma Hati. Iya, Pak. Hadir, Pak. Puasa nggak ini Rahma? Masih halangan. Oh, halangan. Nah, kalau nggak puasa itu makannya apa? Perempuan-perempuan yang nggak pada puasa ketika di bulan puasa halangan itu masak makannya di rumah tempe, cari mie, ya itu nggak sebanding. Kalau dapat dispen itu berarti makannya yang enak kayak gitu. Ya, udah berapa hari ini nggak puasa? Baru 3, Pak. Oh, 3. Ya udah ya, nanti ketika selesai besok jangan lupa mengingatkan ya, dihitung utangnya bulan puasa. Oke, Rahma. Nah, ini langsung. Makasih ya. Moh Fahri Bayu. Hadir, Pak. Waduh, ini Fahri di mana ini? Di Pekalongan, Pak. Maksudnya di rumah atau di Rumah, Pak. rumah? Enggak, Iya. enggak kerja. Baru selesai, Pak. Oh, baru selesai. Iya. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Sudah bolong belum? Alhamdulillah belum, Pak. Belum, ya harus dijaga ya sampai akhir Ramadan Siap, sampai Pak. selesai. Iya, Ya, siap. makasih Fahri. Sama-sama. Kauni Latifah. Hadir, Pak. Mana? Wah, baru. Saya Ini di mana ini? di rumah, Pak. Latifah, di rumah. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Udah bolong? Udah. Udah. Jangan lupa ya, Iya, Pak. dicatat bolongnya, terus utangnya disauri. Ya. Oke, makasih. Alifka Nur Lintang. Alifka Nur Lintang, ada nggak? Hadir, Pak.
Di kampus ini apa di mana? Iya, di kampus. Di Oh, kampus. banyak yang di kampus kok. Acara apa ada di kampus itu ya? Kegiatan UKM, Pak. UKM. Ada bubar boh, bareng. Kegiatannya kok habis duhur. Puasa enggak? Puasa, Pak. Oh, puasa. Udah bolong belum? Sudah. Udah, jangan lupa disauri nanti ya. Iya. Dicatat utangnya. Raihatul Jannah. Hadir, Bapak. Ya. Ini di mana? Di rumah. Di rumah, enggak kampus. Enggak, Pak. Kemarin ya. Oh, kemarin sudah. Puasa enggak? Enggak. Puasa. Puasa. Sudah Puasa, bolong Pak. berapa? Oh, sudah bolong belum? Sudah. Sudah. Jangan lupa ya. Ya, sauri di utang-utangnya. Iya, Pak. Terima kasih. Maela Sama-sama. Dina. Hadirah, Oh, Pak. tadi. Maela Dina. Hadirah. Puasa enggak nih? Maela? Alhamdulillah, Pak. Puasa. Puasa. Sudah bolong belum? Halo, Bos. Sing ireng kuwi. Sing go plastik karung, Po. Oh, kuwi plastik balon arane, kuwi 15.000 iji. Yo, Enggak, Pak. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Puasa. Sudah bolong ya? Sudah. Dilunasi. Dicatat Ya, bolongnya Pak. sudah berapa. Lutfi, apa sih? Lutfi Anissa. Hadir, Pak. Lutfi. Ini di mana ini? Di rumah, Pak. Ini panggilnya siapa? Anissa apa Lutfi? Lutfi. Lutfi. Iya. Nah, Lutfi ke laki-laki nanti. Nah. Emang panggilan Lutfi, Pak. Oh, Lutfi. Iya. Puasa enggak? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Puasa. Udah bolong? Sudah? Sampun. Ya udah nanti dilunasi ya, sorry. Dan puasanya. Makasih. M. Tajul Arifin. Ini gambarnya kok Tajul Arifin. M. Tajul Arifin enggak ada. Farhan. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya, ya. Di mana ini? Di pondok, Pak. Oh, di pondok. Lagi ngapain ini? Kok di luar itu? Ya di dalam banyak orang, Pak. Takut Oh, ganggu. banyak orang. Puasa enggak? Puasa dong, Pak. Puasa. Benar. Kan terkadang ada santri-santri yang nakal yang enggak puasa itu pada itu di belakang. Saya itu, Pak. Saya itu Oh, puasa, Pak. Sudah bolong belum? Belum, Pak. Oh, belum ya, bagus. Sini-sini kayak pondok masih ra poso. Oh, nang pondok. Oke ya, dijaga sampai akhir ya. Amin, amin, amin. Dimanfaatkan di pondok ya. Oke, Mas Farhan. Terima kasih. Putri Anissa. Putri, ini di mana ini lagi? Kerja di mana? Punya sendiri atau? Maksudnya punya orang tua berarti punya sendiri.
Apa itu? Perabotan apa? Oh, puasa enggak? Enggak. Makannya apa kalau nggak puasa? Kalau di bulan puasa terus nggak puasa itu tempe. Makan kalau nggak puasa itu makannya yang enak ya. Cari yang bergizi-bergizi, jangan jangan makan tempe kayak gitu. Makan di bulan puasa itu ya. Makan cari yang sate atau apa itu nggak sebanding ya. Nah, tempe kan sudah biasa setiap hari ya. Terima kasih Putri di Sauri ya, atau punya utang-utang masa. Muhammad Ramadan. Saya Nah, yang mana? Kok nggak muncul ya? yang kandang, Pak. Oh, iki kelihatan puasa nggak nih? Hah? Sampai saat ini masih puasa, Pak. Benar. Kok Bener. Kak Brekas kayak gitu, Kak baru makan kayak gitu kelihatannya. Puasa tidak menjadi alasan, Pak, untuk berlemas-lemasan, Pak. Oh ya, bagus. Ini simpulnya. Udah mandi belum? Hah? Ini mau mandi, Pak. Oh, lagi mau mandi. Waduh. Iya, tapi tadi nunggu absen dulu. Berat ini, teman-teman nggak pada mandi ikut kuliah saya. Ya, Pak. Ya. Oke, makasih. Ya, siap. Siti Imro'atul Karimah. Hadirah, Pak. Oh, banyak di kampus ya. Ya, di Ormawa, Pak. Ini sama yang tadi nih. Puasa nggak ini kamu? Tadi itu Enggak, kan nggak masih puasa. halangan. Masih Sama. halangan, Pak. Iya, masih halangan. Lah, Hari kelima. Bohong, Nah, Pak. itu Ini kok bohong. Halo, repot. Sing apa sing tulisan apa? Ya bener 5.000-an. Sing lawa nek sing setelan 8.000. Sing lawa 5.000 nek sing tulisane setelan 8.000. Hadir, Pak. Rahman, mana ini? Nah, di mana ini? Di rumah, Pak. Baik. Iya, di rumah. Di. Oh. Puasa nggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Benar. Benar, Pak. Oh ya, pernah bolong? Udah bolong belum? Hah? Belum, Pak. Belum. Belum, ya alhamdulillah. Ya. Jaga ya sampai akhir Ya, Pak. Ramadan. Aduh. Ya, Pak, siap. Ya, makasih. Syahra Maharani. Hadir, Pak. Syahra, ini di mana ini Syahra? Di rumah. Oh, di rumah. Puasa nggak? Puasa, Pak. Insya Allah. Sudah bolong belum? Kok insya Allah itu? Insya Allah. Belum bolong, Pak. Oh, belum. Ya, itu ya nanti ketika bolong dilunasi ya. Insya Allah, nggih. Makannya yang enak ya. Kalau nanti nggak Iya. puasa itu, di bulan puasa itu harus makannya yang enak-enak kesempatan. Kalau hari-hari biasa sih terserah, nggak pada puasa. Ini bulan puasa ya. Biar sebanding ya. Iya, Pak. Berkah. Terima kasih. Hanifah. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Oh, Hanifah ini di mana? Hanifah juga. Di rumah. Di rumah. Nggak ngampus. Enggak. Puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah.
Sudah bolong? Belum. Belum. Sama tadi ya, sama Zahra ya, dijaga ya. Nanti ketika ada halangan berarti makannya yang enak ya. Jangan yang kalau bisa Iya, ya, Pak. untuk menikmati di bulan suci Ramadan, dapat keringanan. Ya udah ya. Makasih. Muhammad Iza. Hadir Pak, hadir. Hadir. Di mana ini Isya? Di rumah Pak. Wah, Risya di rumah. Nggak kampus? Sudah kemarin. Oh, kemarin. Puasa nggak? Puasa Pak, anak soing. Hah? Puasa. Sudah bolong belum? Belum. Benar. Belum Pak, siap. Ya udah dijaga ya sampai akhir Ramadan selesai. Terima kasih. Sami-sami. Syahratul Yasmin. Oke. Syahratul nggak kampus ini atau di mana? Di rumah atau di? Hah? Di mana? Di rumah. Di rumah nggak Di kampus? rumah, Pak. Iya, kemarin udah ke kampus. Udah. Puasa nggak? Alhamdulillah puasa, Pak. Sudah bolong? Belum. Belum, sama tadi ya, tiga kan ketahuan. Nanti dijaga ya ketika ada halangan ya dinikmati. Jadi sahuri yang penting untuk dilunasi utang-utang Iya, Pak. dalam puasa. Terima kasih ya, tuh Yasmin. Hafidotun Nafi'ah. Hadirah, Pak. Nafi'ah ya, ini di mana ini? Di rumah. Nggak kampus juga? Enggak. Nggak. Puasa nggak? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bolong? Belum. Oh belum, sama berarti ini dari Zahra sampai nanti mengikuti teman ya. Tadi saran saya ketika itu dinikmati Iya, ya, Pak. ketika dapat diskon, ketika enggak. Alhamdulillah kalau sampai full penuh ya, tapi nggak tahu nanti urusan Tuhan ya dengan hambanya. Makasih ya, Nafiah. Amirul Syah Alam. Amirul Syah Alam. Tidak ada. Muhammad Rafi Aji. Hadir Pak. Nah, di mana ini? Saya lagi di rumah Pak. Di rumah. Puasa nggak? Alhamdulillah. Udah ada yang belum puasanya? Belum dan insya Allah tidak akan bolong. Ya, dijaga ya yang penting ya. Jangan Bohong. sampai tergoda oleh rayuan teman maupun syaitan ya. Syaitan, siap. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini yang nggak hadir berapa ini berarti nanti ini waktu sudah. Siapa kok baru nongol itu? Tadi ke belakang Pak. Ke belakang atau habis makan siang itu Pak. Ke belakang gimana? Tadi nggak ada nama kamu di ini. Ini baru masuk ini. Hah? Tadi Pak, udah Pak. Udah benar, teman-teman udah masuk belum ini? Ya siapa? Ya. Hah? Udah Pak. Udah ya, Noah. Kayaknya tadi makan Nah, terus nasi padang dulu itu Pak. Oh, ke belakang ngapain? Mana ini Januar? Sakit perut Pak. Mungkin sakit perut. Nah, kok lama nggak muncul, nggak ngonek? Habis makan nasi padang Pak, jadi mulus. Kan nunggu absen selesai Pak. Bening loh. Puasa nggak? Nih, Januar. Alhamdulillah puasa. Benar. Nggih. Udah bolong belum? Belum Pak. Masih full. Oh ya. Ini baru nongol dari tadi. Ya. Saya Pak Ustaz.
Belum, Pak. Ini kemana lagi nih, baru nongol tadi dipanggil-panggil 3 kali kok nggak pada muncul. Ini dong kita kemana tadi? Hah? Saya dari tadi nungguin, Pak, belum dipanggil. Kok belum dipanggil gitu? Masa? Iya, Pak. Hah? Setio Setio Aji. Aji. Nah, kan pertama sendiri tak panggil Setio Aji Mirawan masuk. Iya, tadi ada kendala mengenai tentang aplikasi ini, Pak. Nah, terus masuk enggak? Masuk, kok baru masuk dari tadi? Enggak. Setio Aji. Kamu puasa enggak? Alhamdulillah, Pak, puasa. Puasa. Iya, Ini mohon maaf, kelas Pak. ini berapa ini? 38 ya. Ini yang ada 30. Berapa ini? Ini ada. Kok ada 35 aja ini? Oke ya, sudah ya. Terima kasih ya untuk itu semuanya Iya, Pak. ini sudah waktunya sudah mau jam 2. Cepat ya. Tadi pertanyaan untuk pemateri ya, pertanyaan-pertanyaan tadi dicatat ya. Nanti kita bahas karena ini waktu sudah habis katanya dari jam setengah itu ya. Ini online itu seperti itu tadi juga saya ada ujian ya, uji dan mohon maaf agak terlambat akhirnya sesuai jadwal yang offline akhirnya ya, tapi kita selesai sesuai jadwal itu aja lah, jadwal apa bulan puasa ya. Terima kasih untuk presentasi dan diskusi teman-teman di hari ini, semoga bermanfaat. Dan ini untuk minggu depan kita belajar di rumah masing-masing ya. Oke. Ya, Pak. Iya, Minggu Pak. depan sudah belajar di rumah masing-masing. Nanti kita ketemu offline langsung di kelas dan saya akan menerangkan semuanya ya, karena ini nggak cukup untuk menerangkan ya tentang advokat di Indonesia. Nanti sekalian presentasi yang selanjutnya di kelas ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak, Mbak Cukup? Halo. Oke. Ora ono apa alate kan loyange lho ki onone bunder kuwi nggo dhuwur sedotan kuwi. Nggon karung-karung kuwi. Sing kotak entek. Halo. Kuwi nggon karung kuwi sih. Nggon karung lempitan sing keset kuwi dhuwure. Kuwi ning kono onone bunder sing kotake entek. Yo.
Halo, Rebut. Apa? Ana kuwi ning mburi kuwi nyekara mrono, mburi nggon kowe sing anu plastik ireng tanggung kuwi ngisore kok tak mrono, suwe dhisik.
Halo. Terima kasih mau. Kalau orangnya mau apa? Ya suara. Ya.